Kalau kamu lihat ini di jalan, apa kamu akan berhenti? Setiap hari, kita sibuk mengejar waktu. Kita bangun pagi, bergegas ke sekolah atau kantor, lalu pulang dengan lelah, membawa setumpuk pekerjaan atau tugas yang belum selesai. Kita ada di tengah keramaian, tapi sebenarnya kita sendirian di dalam gelembung kecil kita masing-masing. Di tengah semua kesibukan ini, kita seringkali lupa. Lupa untuk sekadar mengangkat kepala dan melihat langit. Lupa untuk menyapa tetangga yang berpapasan. Lupa untuk benar-benar mendengarkan cerita teman tanpa sambil melirik ponsel. Kita berjalan di trotoar yang sama, tapi tidak menyadari ada lubang kecil yang bisa membahayakan orang lain. Kita abai pada hal-hal kecil, karena kita merasa punya hal-hal besar yang harus diurus. Dompet yang jatuh itu, mungkin kita bahkan tidak akan melihatnya. Kalaupun melihat, mungkin pikiran kita akan berkata, "Ah, pasti ada orang lain yang akan mengambilnya." Atau aku sedang buru-buru, tidak ada waktu. Kita terus berjalan, membiarkan kesempatan untuk berbuat baik berlalu begitu saja. Tapi hari itu, di tengah kerumunan orang-orang dewasa yang sibuk dengan dunianya sendiri, ada satu pasang mata yang berhenti. Bukan orang dewasa yang kelihatannya paling bijak. Bukan pula orang kaya yang turun dari mobil mewah. Bukan juga orang yang paling sibuk dengan tumpukan dokumen di tangannya. Yang berhenti adalah seorang anak kecil berseragam sekolah, dengan ransel yang sedikit kebesaran untuk punggungnya. Langkahnya terhenti, bukan karena tersandung, tapi karena ia melihat sesuatu yang dilewatkan oleh semua orang. Sebuah dompet kulit berwarna coklat tergeletak sunyi di atas trotoar yang ramai. Anak itu hanya diam sejenak, membiarkan arus manusia melewatinya dari kiri dan kanan. Ia seolah menjadi satu Satania, titik yang diam di tengah gambar yang bergerak cepat. Ia tidak langsung memungutnya. Ia hanya melihat, seolah memastikan apa yang dilihatnya itu nyata. Ia melihat orang-orang yang berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Mungkin dalam benaknya ia bertanya-tanya, kenapa tidak ada yang peduli? Disinilah perbedaannya. Kepedulian bukanlah soal usia, status, atau kesibukan. Kepedulian adalah soal kemauan. Kemauan untuk berhenti sejenak dari perlombaan kita sendiri. Kemauan untuk membuka mata dan hati, melihat apa yang terjadi di luar gelembung kita. Yang berhenti adalah seseorang yang mau peduli. Anak itu perlahan melangkah mendekat. Ia berjongkok. Tangannya yang mungil meraih dompet itu. Rasanya sedikit berat. Ia membukanya perlahan, hanya untuk memastikan ada identitas di dalamnya. Ada kartu tanda pengenal, beberapa lembar uang, dan sebuah foto keluarga kecil yang tersenyum bahagia. Seketika, dompet itu bukan lagi sekadar benda mati. Dompet itu adalah milik seseorang. Milik seorang ayah atau ibu dari keluarga di foto itu. Mungkin uang di dalamnya adalah untuk membayar uang sekolah anaknya, atau untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Anak itu berdiri. Dompet kini ada dalam genggamannya. Ia melihat ke sekeliling. Jalanan masih ramai. Tak ada yang memperhatikannya. Tak ada yang tahu. Ia baru saja menemukan sebuah dompet. Godaan pun muncul. Pikiran-pikiran liar mungkin saja terlintas di benaknya. Uang ini bisa untuk membeli mainan yang sudah lama ia inginkan. Atau mungkin untuk membeli es krim bersama teman-temannya. Dia bisa saja memasukkan dompet itu ke dalam tasnya dan pergi. Tak akan ada yang menyalahkan. Tak ada yang melihat. Ini adalah ujian kecil yang sering kita hadapi. Ujian antara mengambil keuntungan sesaat atau melakukan hal yang benar. Bahkan ketika tidak ada satu orang pun yang mengawasi. Anak itu hanya diam, menggenggam dompet itu erat-erat. Ia menimbang-nimbang. Keputusan ada di tangannya. Setelah beberapa saat yang terasa begitu lama, ia menarik napas dalam-dalam. Matanya tidak lagi menunjukkan keraguan, melainkan sebuah kepastian. Ia tidak memasukkan dompet itu ke dalam tasnya. Sebaliknya, ia mulai berlari. Ia berlari melawan arus keramaian. Matanya awas, mencari sosok pemilik dompet yang mungkin belum berjalan terlalu jauh. Ia menyelinap di antara orang-orang, sambil terus memanggil, "Pak, Bu, dompetnya jatuh." Beberapa orang menoleh. Tapi bukan mereka pemiliknya. Anak itu tidak menyerah. Ia terus berlari, napasnya mulai terengah-engah. Inilah momennya, momen di mana sebuah niat baik
diubah menjadi sebuah tindakan nyata. Niat baik saja tidak cukup. Jika hanya tersimpan di dalam hati, ia harus diwujudkan menjadi sebuah aksi, sekecil apapun itu. Dan anak ini, ia memilih untuk bertindak. Ia memilih melakukan hal yang benar, bukan hal yang mudah. Ia memilih untuk mengembalikan apa yang bukan miliknya, meskipun ia punya 1001 alasan untuk tidak melakukannya. Ia memilih untuk peduli, dan lari kecilnya di sore itu akan mengubah lebih dari sekadar nasib sebuah dompet. Akhirnya, matanya menangkap sosok seorang pria yang sedang merogoh-rogoh sakunya dengan panik. Wajahnya cemas, anak itu mempercepat larinya. "Pak!" teriaknya. Pria itu menoleh dengan napas yang masih tersengal. Anak itu mengulurkan dompet di tangannya. "Ini dompet Bapak ya? Tadi jatuh di jalan." Wajah cemas pria itu seketika berubah. Ekspresi kelegaan yang luar biasa terpancar dari matanya. Ia mengambil dompet itu, memeriksanya sejenak, lalu menatap anak di hadapannya dengan tatapan tak percaya dan penuh rasa terima kasih. "Ya ampun, Nak. Terima kasih banyak. Saya bahkan tidak sadar kalau dompet saya jatuh. Terima kasih." "Ya," katanya dengan tulus. Ia menawarkan beberapa lembar uang sebagai imbalan. Tapi anak itu menggeleng pelan sambil tersenyum. Senyumnya sederhana, tanpa mengharapkan apa-apa. Baginya, melihat wajah lega pria itu sudah menjadi hadiah yang lebih dari cukup. Satu tindakan kecil, satu keputusan untuk peduli. Dan lihatlah hasilnya. Satu hari yang tadinya hampir menjadi hari yang buruk bagi pria itu, berubah menjadi hari di mana ia diingatkan bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Dan bagi si anak, hari itu menjadi hari di mana ia belajar bahwa ia punya kekuatan untuk membuat perbedaan, sekecil apapun itu. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Kebaikan itu seperti riak air. Sekali kita melemparkan batu kebaikan, riaknya akan menyebar luas, menyentuh banyak hal yang bahkan tidak kita duga. Pria yang dompetnya kembali itu, sepanjang sisa harinya, merasa suasana hatinya jauh lebih baik. Dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang nenek kesulitan menyeberang jalan. Tanpa pikir panjang, ia menghampiri dan membantunya menyeberang dengan sabar. Nenek itu, yang merasa tersentuh oleh bantuan tak terduga, kemudian membeli beberapa kue, lebih dari yang ia butuhkan, dan memberikannya kepada anak-anak jalanan yang ia temui. Anak-anak itu, yang perutnya terisi dan hatinya senang, memutuskan untuk membersihkan sampah di sekitar tempat mereka biasa bermain. Lingkungan yang lebih bersih membuat warga sekitar merasa lebih nyaman. Semuanya terhubung. Satu tindakan kebaikan dari seorang anak kecil memicu serangkaian kebaikan lainnya. Kebaikan itu menular. Ia bergerak dari satu orang ke orang lain, menciptakan sebuah efek berantai yang indah. Dunia tidak berubah dalam semalam, tapi lingkungan di sekitar mereka terasa sedikit lebih hangat, sedikit lebih ramah, dan sedikit lebih penuh harapan. Dan semua itu selalu dimulai dari satu orang. Satu orang yang memilih untuk berhenti. Satu orang yang memilih untuk peduli. Dalam kehidupan kita sehari-hari, etika dan empati seringkali tidak diuji lewat masalah-masalah besar yang heroik. Ia justru diuji lewat hal-hal kecil yang hampir kita abaikan. Seperti saat kita memilih untuk mengembalikan kembalian yang berlebih di warung. Saat kita memberikan tempat duduk kita di transportasi umum kepada yang lebih membutuhkan. Atau saat kita sekadar memberikan senyum tulus kepada petugas kebersihan yang sedang bekerja. Kepedulian bukan tentang siapa kita, apa jabatan kita, atau seberapa banyak uang yang kita miliki. Kepedulian adalah tentang pilihan. Pilihan apa yang kita ambil saat tidak ada yang melihat. Pilihan untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu tidak memberikan keuntungan langsung bagi kita. Karena di setiap pilihan kecil itu, kita sedang mendefinisikan karakter diri kita sendiri. Kita sedang membangun sebuah dunia yang ingin kita tinggali. Ingatlah, hal kecil yang dilakukan dengan tulus selalu punya dampak yang besar. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu tindakan baik. Mari kita mulai dari diri sendiri. Dari hari ini, coba angkat kepala dari layar ponselmu dan lihatlah sekeliling. Mungkin ada kesempatan untuk berbuat baik yang sedang menantimu.
Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini agar inspirasi kebaikan ini bisa menyebar lebih luas lagi. Nantikan cerita-cerita edukasi lainnya dari kami ya. Sampai jumpa.